Gunadarma kesal karena merasa disepelekan. Dia benar-benar dibuat penasaran. Tapi baru saja dia melangkah 2 tindak, muncul bayangan putih berkelebat di balik pohon yang sama. Gunadarma terpana sesaat lamanya. Dia kenal sosok itu, juga jenggotnya yang memutih dan pakaiannya yang menyerupai pakaian seorang Buddhis. Untuk meyakinkan dirinya, dia pun perlahan-lahan mendekat. Guru? Iya. Aku Jinara Jadasa, gurumu. Bagaimana keadaanmu, Gunadarma? Saya baik-baik saja, Guru. Saya tidak mempunyai persoalan yang berat kecuali tugas menyelesaikan pembangunan wihara. Bagus. Cita-cita yang bagus. Mudah-mudahan Sang Buddha memberkatimu. Oh iya, apa yang kamu cari, Guna? Saya mencari seseorang, Guru. Tadi dia lari kemari. Saya mengejarnya sejak dari halaman wihara. Entah mengapa, tiba-tiba dia menghilang dan sekarang saya malah berhadapan dengan Guru. Apa artinya semua ini, Guru? Apa kau mempunyai persoalan dengan pembangunan wihara itu? Sekarang saya sedang bersiap-siap mengukir stupa agung. Saya mendapat kesulitan yang aneh, Guru. Tak ada pahat yang bisa melukai permukaan batu calon stupa agung tersebut. Beberapa orang juru ukir juga sudah berusaha mencobanya, namun tak ada yang berhasil. Malah pahat mereka yang mereka pakai itu patah dan bengkok. Baru saja tadi saya melihat seorang laki-laki sedang memahat stupa agung itu dengan kerisnya, Guru. Laki-laki? Siapa dia? Sampai sekarang saya masih belum bisa memastikan siapa orang itu, Guru. Sudah beberapa kali dia menemui saya. Bahkan seringkali dia menemui saya dalam mimpi. Tadi saya lihat dia dengan mudah memahat batu stupa agung. Dan alat yang dipergunakan itu bukan pahat, tapi keris. Apakah keris ini yang kau maksudkan? Kau mencari keris ini, Gunadarma? Iya, benar, Guru. Itulah keris yang tadi dipergunakan laki-laki tua untuk memahat batu stupa agung. Saya memerlukannya. Saya sangat membutuhkannya untuk menyelesaikan pembuatan stupa agung, Guru. Tapi bagaimana keris itu bisa berada di tangan Guru? Di mana laki-laki tua itu? Apakah Guru tidak melihatnya? Saya yakin dia bersembunyi di balik pohon ini. Sudahlah. Tak perlu kau pikirkan soal laki-laki itu. Kalau kau menginginkan keris ini, kalau kau membutuhkannya untuk sesuatu pekerjaan yang luhur, pasti kau bersedia mengambilnya dari tanganku. Apa maksud Guru? Ambil keris ini dari tanganku, Guna. Maaf, saya masih belum jelas apa yang Guru maksudkan. Mengapa sekarang kamu menjadi seorang laki-laki bodoh? 18 tahun kamu berguru kepadaku, Gunadarma. Dan selama itu, aku tidak pernah melihat bahwa kamu berlaku bodoh seperti ini. Kamu adalah seorang pria yang cerdas. Kamu sangat mudah mencerna semua pelajaran yang aku berikan. Bahkan kamu sangat mahir mengartikan kata-kata kiasan.
Tapi kenapa? Kenapa sekarang tiba-tiba kamu menjadi seorang linglung seperti ini? Ayo, ambil keris ini dari tanganku. Maksudku, ayo rebut dari tanganku. Sebab tidak mungkin aku memberikannya padamu. Tak ada suatu hasil karya yang besar tanpa pengorbanan. Karunia tidak akan jatuh begitu saja dari langit. Setiap insan di muka bumi harus mau kerja keras, berusaha dengan seluruh kemampuan jiwa dan raganya untuk memperoleh apa yang diinginkan. Ayo Guna, pasti kamu tahu apa yang kumaksudkan. Mengapa kamu diam saja, Gunadarma? Guru, saya tidak ingin berbuat kurang ajar pada guru. Itulah yang membuat saya ragu-ragu. Selama hatimu masih diliputi kebimbangan, selama hatimu masih ragu-ragu, tak ada yang bisa kau peroleh di dunia ini selain kekecewaan. Ayo, cepat bangun Gunadarma. Bangun. Jangan seperti anak kecil bermalas-malasan begitu. Ayo, kau pikir mudah mendapatkan keris yang bernama Tunggul Manik ini? Jangan mimpi aku akan memberikannya langsung kepadamu. Keris ini adalah keris yang sangat berharga. Kamu harus membayar cukup mahal untuk memperoleh benda pusaka ini. Ayo bangun, jangan cengeng kamu Guna. Bukankah kamu seorang laki-laki yang perkasa dan teguh pendirian, Guna? Guru, saya tidak ingin bertarung dengan guru. Bodoh sekali. Sekarang Gunadarma menjadi orang bodoh. Hai dengar, kalau kamu tidak mau merebutnya dari tanganku, maka kamu selamanya tidak akan memiliki keris pusaka ini. Dan stupa agungmu akan terbengkalai. Pekerjaanmu membangun wihara untuk Sang Buddha tidak akan pernah selesai. Tunggu! Jangan pergi dulu, Guru! Tunggu! Aku tidak mempunyai banyak waktu, Guna. Aku tidak sudi berurusan dengan murid bodoh dan cengeng seperti kamu. Baiklah kalau begitu, Guru. Tapi sebelumnya, saya mohon maaf. Saya akan merebut keris itu dari tangan Guru. Gunadarma langsung menyergap. Cina Rajadasa, laki-laki tua berpakaian Buddhis itu, melompat tinggi ke udara. Belum sampai kakinya kembali menginjak tanah, dia mengirimkan sebuah pukulan ringan. Gunadarma berhasil menangkis. Selanjutnya terjadilah pertarungan sengit. Gunadarma tahu kemampuannya jauh di bawah sang guru. Namun begitu dia harus mendapatkan keris Tunggul Manik. Hal itu membuat pertarungan menjadi sangat mendebarkan. Suatu saat Gunadarma berhasil menyerangkan pukulan. Cina Rajadasa terjajar ke belakang. Keris terpental ke udara. Gunadarma bermaksud menyambar benda pusaka itu, tapi terlambat. Cina Rajadasa lebih dulu memotong gerakannya dengan tendangan 2 kali berturut-turut. Dan keris Tunggul Manik kembali berada dalam genggaman tangannya. Bagus Guna, bagus. Ayo teruskan. Baik, Guru. Rebut keris Baik. ini. Ayo. Wah, mau kemana aku sekarang? Ada-ada saja. Tiba-tiba Kakang Janaka seperti orang kesurupan. Teriak-teriak sambil marah-marah. Suaranya seperti perempuan.
Kalau tidak segera kabur, pasti aku sudah menjadi bulan-bulanan pukulannya. Tapi bagaimana ya, dia tiba-tiba bisa berubah begitu? Apa karena makan buah darsana? Bunyi lagi dia. Kok malam-malam begini ada kambing mengembek? Kalau tidak salah, arahnya dari balik gerumbulan belukar itu. Nah, pasti dugaanku benar. Mungkin kambing warga desa di bawah sana. Tapi sepertinya hanya seekor. Coba, aku mau lihat. Nah, benar kan? Hanya seekor. Rupanya kamu yang membuat gaduh malam ini. Ada apa? Kok mengembek terus? Panggil-panggil siapa? Aku tahu, pasti kamu kambing nakal. Pasti kamu bandel. Tidak rukun sama saudara-saudaramu. Tidak nurut sama orang tuamu. Iya kan? Kamu bermain-main sendirian sampai ke tempat yang jauh. Akhirnya kamu tersesat, tidak bisa pulang. Apa? Mau minta tolong? Kakimu rupanya terlilit akar-akar pohon ya? Syukur, itulah upanya anak kambing nakal. Kalau kamu tidak nakal, pasti kamu malam ini sudah tidur bersama saudara-saudaramu di kandang. Tidak seperti sekarang, tersuruk di rumpun belukar sendirian. Kalau aku tidak datang, bagaimana? Nasib apa yang akan kau temui? Pasti kamu akan diterkam musang atau harimau tutul. Dagingmu akan dicabik-cabik dan dimakan habis. Makanya, jadi anak kambing jangan nakal, ya? Hus, memang kamu tahu apa yang kukatakan? Anak kambing tahu apa? Diam, jangan cerewet. Kalau tidak mau diam, tak tinggal pergi kamu. Biar kamu sendirian di sini. Diam. Nah, begitu. Jangan mengembek terus. Berisik tahu. Sudah. Sini kakimu. Diam. Biar kulepaskan lilitan akar ini. Iya, diam ya. Ya, begitu. Nah, sudah lepas sekarang. Mau kemana? Mau kemana kamu? Mau pulang sendirian? Mana bisa. Ayo sini. Sini. Malam ini kamu nginap di pinggir hutan bersamaku. Besok pagi baru kamu akan kuantar pulang menemui saudara-saudaramu. Iya, terus ngomong situ. Ngomong saja semaumu. Pokoknya malam ini kamu akan menjadi temanku. Ayo, kita cari tempat yang enak untuk tidur. Serangan Gunadarma datang bertubi-tubi, bergelombang, membuat Cina Raja Dasa gurunya terpaksa berlompatan ke sana kemari. Namun Gunadarma tidak sekejap pun memberikan kesempatan. Dia terus mengurung gurunya dengan serangan-serangan yang berbahaya. Kali ini, Cina Raja Dasa menjadi sedikit kerepotan. Sebuah tendangan keras tiba-tiba dilontarkan Gunadarma dan tepat mengenai dada sang guru. Cina Raja Dasa terpelanting jatuh. Kemana perginya guru? Tiba-tiba tubuhnya seperti meledak dan berubah menjadi kepulan asap. Pasti dia bukan guru yang sebenarnya. Mungkin hanya dengan cara seperti inilah aku bisa memperoleh keris Tunggul Manik. Dan dengan senjata pusaka ini, aku akan mulai memahat stupa agung. Luar biasa keris ini. Pamornya berkilat-kilat. Dan jenis besinya juga sangat bagus. Tampaknya keras. Dan lihat. Oh, pantas kalau ujung keris ini mampu melukai permukaan batu calon stupa agung. Baiklah. Terima kasih, guru. Terima kasih.
karena guru telah menolong saya. Guru telah memberikan keris pusaka ini pada saya. Terima kasih. Dan maaf kalau saya telah berani berbuat kurang sopan pada guru. Diam kamu, jangan cerewet. Aku akan mengantarmu pada saudara-saudaramu, pada orang tuamu. Kalau kamu cerewet, nanti tak potong lehermu. Tak buat sate baru tahu. Dasar kambing bengal. Nah, mungkin rumah di depan itu rumah orang tuamu. Aku akan membawamu ke sana. Tapi kamu harus janji, kalau sudah berkumpul lagi dengan saudara-saudaramu, jangan nakal. Jangan main-main sendirian sampai ke tempat yang jauh. Sebab kalau kamu sampai tersesat lagi, tidak akan ada orang yang menolongmu. Kamu pasti mampus di mangsa binatang buas. Tahu? Masa bodoh. Dasar kambing bengal. Gandu terkejut sekali. Anak kambing masih dalam dekapannya. Tiba-tiba beberapa orang pemuda desa menghadang di tengah jalan. Wajah mereka sama sekali tidak menunjukkan keramahan. Gandu segera menyadari dirinya dalam bahaya. Shh, diam. Cerewet banget kamu. Itu lihat, orang-orang itu pasti punya maksud yang tidak baik. Saya menemukan anak kambing ini di sana, di pinggir hutan. Saya mau mengembalikannya pada yang punya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Gandu, bocah kepala pelontos yang lugu itu? Saudara pendengar, ikuti terus serial Borobudur